Assalamualaikum Mbak Jena, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Kalau Fik, kita menunggu yang lain dulu ya, Mbak Jena dan Bu Farida. Oh, dari tadi aku belum buka anunya suaranya. Oh, pantesan suaranya nggak ada, belum ada, masih mute ya Dari Bu. tadi ngejawabin pas dilihat masih dibisu kan. Masya Allah. Oke deh. Aku tutup lagi ya, takut ganggu nanti. Yuk. Iya, kita menunggu yang lain dulu ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik sehat Ibu. Bagaimana Ibu sebaiknya? Sebaliknya. Alhamdulillah, barakallahu Fik. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Bu Eni ini tinggalnya di Jakarta. Iya, di Bekasi Ibu. Oh, Bekasi, tetangganya Mbak Nias Iya. kalau gitu ya. Mbak Nias di mana? Di Bekasi, Mbak Nias yang Oh, suka memandu kita di tilawah bareng, Bu. oh iya, yang protokoler ya. Iya, 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 Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Bisa bertemunya di sini ya, iya. di Zoom. Barakallah. Iya, Sama di surga amin. Bu nanti. Amin, Ah, Alhamdulillah. amin, amin ya Allah, amin, betul. Nah, ini ya, bahwa sahabat yang sebenarnya itu bukan yang apa bisa hahaha hihi bareng katanya di dunia, tapi yang sebenarnya adalah yang insya Allah berkumpul nanti di surga gitu. Amin, Amin, barakallah. amin. Amin. Mbak Irma, Assalamualaikum. Mbak Zainab sama Mbak Irma itu sama ya di Gorontalo ya? Iya. Iya. Oh, Salam. dan sekarang itu di sana sudah jam 21 ya, Masya Allah. Iya. Udah jam 9 malam. Iya, jam 9 malam.
Kita menunggu Ustadz dulu ya. Ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mida. Ibu Eni Asna ini dari Iya, Bu saya. Eni. dari mana Ibu Eni? Dari Bekasi, Ustadz. Oh, Masya Allah. Sudah berapa kali gabung? 2 kali apa 3 kali ya? Baru 2 kali divaksin, kalau di Tiber, iya sama sih 2 kali juga. Baru Oh, 2 kali. Keluarganya di- Bukus, Mbak oh, Kus, iya Bukus. Masya Allah. Oh, berarti di Dia Tibar juga temannya sudah atau ikut. keluarganya ya Bu? Oh iya. Masih keluarga ya, dari Palembang ya, dari suaminya, Oh Masya dari Allah. dari suaminya Bukus. Alhamdulillah. Eh, kita mulai Ustadz. Oke, siap. Mbak Mida, Masya Allah. Silakan. Baik. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat yang lainnya yang kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan juga kepada tabiin, tabiut dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman, insya Allah, amin. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustadz Muji yang telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah akan membimbing kita semua dalam memperbaiki bacaan kita dan semoga majelis kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terima kasih juga kepada para sahabat yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah ya atas nikmat dari Allah kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti kajian. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Muji. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Mida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita lanjut pelajaran kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah dibagikan sama Mbak Mida. Kita masuk di hukum berikut adalah imalah. Imalah itu memiringkan. Jadi memiringkan suara fathah dengan kasroh. Jadi seperti keluarnya kayak begitu Kayak dia. Jadi memeringkan suara fathah dengan kasroh di antara fathah sama i. Contohnya di surat Hud ayat yang 41 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala
yarkabu fiha bismillahi majreha. Jadi majreha, bukan majeroha. Jadi antara A sama I berarti ke E dia. Majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jadi imalah itu memiringkan suara fathah dengan kasroh. Jadi di antara suara fathah dengan kasroh. Kemudian yang berikut, jadi imalah ini hanya satu. Dalam Al-Quran itu hanya satu. Ya, hanya satu. Yang berikut Mbak Mida yang keenam ya. Tashil ini. Tashil. Ya, hasil menyamarkan. Di sini disebutkan tashil itu adalah melafalkan huruf hamzah dengan meringankan suara antara hamzah dan huruf mat yang sejenis dengannya. Di sini contohnya ini di surat Fussilat ayat yang ke-44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, ini dia yang akan dibaca. A'jamiyyun wa arabi. Jadi jadi bukan tapi a'jamiyyun wa arabi. Wa arabiyyu. Oh, bukan AA jadi Iya, jadi bukan tapi a'jamiyyun. Kenapa dia sampai bukan A? Karena orang Arab itu sulit untuk mengatakan A. Mereka tidak suka, agak dirasa berat. Makanya sampai mereka bacanya a'jamiyyun wa arabiyyu. Seperti itu. Oke, dua itu saja akan kita coba baca di malam hari ini. Mungkin latihan ya, satu menit ya. Latihan dulu. Jadi kalau tadi keimalah itu ya memiringkan, kalau tashil itu ya sebagaimana pengertian yang tadi. Tapi contohnya sudah tadi, majareha dengan a'jami wa arabi. Ada pertanyaan sebelum latihan? Tidak ada Ustaz. Langsung Oke. latihan saya. Oke, baik. Latihan selama 1 menit. Silakan. Insyaallah. Oke, kita mulai dari Bunda Ika dulu. Silakan Bunda Ika. Ya, Ustadz. Yang pertama adalah imalah. Imalah yaitu memiringkan bunyi suara suara yang berharokat fathah
menjadi seperti antara kasroh dan fathah gitu ya. Dan cuma terdapat di satu ayat saja, yaitu di satu kata dalam satu ayat di surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna Sanya, rabb sanya 2 harakat, Bunda, oh, Bunda Ika. wa mursaha. Wa Sorry, mursaha. mursaha. Sorry. Ulang. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang kedua adalah tashil. Tashil itu adalah melafalkan huruf hamzah dengan meringankan suaranya. Maksudnya meringankan suara huruf hamzah ini, Ustaz ya? Ustaznya ya. Iya. Karena Karena setelahnya ada huruf mat ya. Orang Arab merasa Soalnya, berat dia. Iya, soalnya nih ada dua kata yang sama, maksudnya agak mirip Ustaznya. Yang pertama kan Iya, jamnya juga. Nah, yang iya, kedua juga. Yang kedua bedanya ada matnya nih Ustaz ya kan? iya. Ya itu maksudnya jadi mat abis itu ada ain sukun gitu ya. Jadi makanya diringankan bacanya gitu Ustaz ya. Ya. Iya, Oke, saya betul. baca ya. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyal itu kan a'jamiyal. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyal laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Itu Ustaz ya. Iya, betul, Masya Allah. Agak tricky ya Ustaz. A'jamiyah sama hampir sama nih Ustaz. Iya, Ya. cuman kalau yang sebelahnya kan hamzanya 2. Ya, yang enggak ya ada huruf ininya, ada hamzanya jadi huruf mat gitu Ustaz ya kan maksudnya yang kedua Iya. ini ya. Ya. Baik Ustaz, begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bunda Ika. Ya, sama. Bunda Heni. Ya, baik Ustaz. Imalah adalah membandingkan atau mendekatkan suara fathah dengan kasroh dan alif dengan ya, tanpa mengubah secara murni dan tidak menyempurnakan secara berlebihan. Langsung aja ya, menurut riwayat Imam Hafiz, imalah hanya ada pada satu kata dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 41. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Tasyil adalah melafalkan huruf hamzah dengan meringankan suara antara hamzah dengan huruf mad yang sejenis dengannya. Menurut riwayat Imam Hafiz, hanya ada satu hamzah yang berharokat fathah yang dibaca tasyil, yaitu hamzah kedua pada firman Allah Ta'ala surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Coba Bunda Heni ulangi kayak yang di laula. Laula ya. Iya. Laula fussilat ayatuh. Huruf shotnya masih kurang tepat di makrojalnya, Bun. Fussilat. Ya, baik. Coba saya ucap lagi. Laula fussilat ayatuh. Gimana Ustaz? Ya, sudah mendekati. Fussilat. Itu kan Tadi, di ujung nada di gigi seri bawah ya. Fussilat. iya. Tapi yang belakang tuh, lidah belakang Bun diangkat, Bun. Gitu. Lidah belakang diangkat. Iya, lidah belakang diangkat. Yang belakang kan sampai dia jadi tebal itu karena lidah belakang diangkat.
Kan huruf sod itu sama huruf sa dia sama. Cuma huruf sa kan dia lidah belakangnya tidak diangkat. Tapi kalau huruf sod itu belakangnya diangkat. Makanya coba saya contohkan. Ya, ya. Laula Hmm. fussilat ya fussilat Ya. ya Laula fussilat fussilat. Laula fussilat ayatuh. ya Ya. gitu. Jadi Ya. ada beberapa huruf yang harus belakang lidahnya itu diangkat. Pertama huruf sod, kemudian huruf Obo. do, Hmm. kemudian to sama Obo. Allah. Ya betul. Obo. Hmm. Obo. Begitu. Oke, Bun. Terima kasih, Bun. Ya, syukur Ustaz. Info. Ya, Afwan. Oh, nggak ada suara. Ada, Bun. Nah, tenang, Bunda Farida masih ada. Apa? Apa Em, nah, ini saya pikir apa ininya apa? Oh, nggak benar apanya eh, internetnya gitu takutnya. Kan suka hilang unggul. Di saya maksudnya. iya, Bun. Tapi sebelum lanjut, Bunda ya, ini gimana kabarnya, Bun? Bunda, siapa kemarin yang pernah ikut? Kakak saya, Iya. Ibu Sul, Oh, udah udah jalan, udah Masya Allah, jalan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi pakai tongkat. Non, Ya, tadinya apa, enggak. fokusnya masih bagus, soal matanya masih jelas, begitu. Oh, Suaranya. iya cuman ini aja, cuman eh, jalannya aja yang berkurang gitu. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan Iya, Sehat diberikan terus ya. kebaikan. saya kan suruh dia balik lagi. Terus dia bilang Mm-mm. udah kejauhan banget, nanti saya nggak bisa gitu, malu-maluin aja katanya nggak apa-apa. Oh, Tapi nggak kayak apa-apa gitu, sebenarnya. cuman dia ya ya gitulah nggak pede. Nanti gini Bu, Bunda, nanti sampaikan ke Bunda, Iya, bilang Bunda Sul. saya, iya Bunda Sul ya, iya, ya nanti sampaikan, insya Allah saya undang lagi untuk ikut sama-sama, baik Pak Ustaz. ya Iya. insya Allah. Baik, lanjut ke, coba Bunda Eni dulu, silakan Bunda Eni. Oh, Oh baik. iya. Eni apa Heni, Ustaz? Bunda Eni kan sudah, ini Bunda Eni Eni. Asna, Asna Iya, ya. silakan. Oke. ya. Terima kasih Ustaz. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalarkabu fiha bismillahi majriha wal Hi 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 yamur. hi He-nya jangan dipanjang. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Ya. Waqalarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna Ulangi, rabbi ulangi. Majreha wa mursaha. Ulangi dari Bismillahi. maj ah, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi Wa, wa-nya jangan dipanjang. Jadi langsung wa mursaha. Kemudian majrehanya jangan majreha. Tapi ada apa ya? Ada kayak seperti ada spasinya lah. Jadi jangan kayak ditempel majereha, tapi majereha, majreha. majereha dari Bismillah bun. Dari Bismillah ya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Gimana Ustaz? Ya, masya Allah mantap. Sekarang yang tashil.
yang tahsil ya. 4. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula Ulangi. la A'jamiyal laqalu a'jami. Ulangi dari a. a'jamiyal laqalu laula fussilat ayatu Tuhnya jangan dipanjang. Ayatuh. ayat a'jamiyal qalu laula fussilat ayatuh a'jamiyun wa arabbi qul huwa Oh, lillazi ulangi. Sudah hanya sampai Arabi saja. oh Arabi oh iya 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 Coba diulangi a'jami bun. Diulangi a'jami. a'jamiyun a'jamiyun wa arabbi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Bunda ini. barakallah. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Ustaz. barakallah. Ya, Bunda Yasmin lagi ada tamu. Nanti kalau Bunda Yasmin tamunya sudah kembali atau sudah ada waktu, nanti open mic, buka mic-nya saja Bun, atau di chat saja, insyaallah, supaya dapat giliran insyaallah. Berikut Bunda Kuswati. Bunda Kus, silakan Bunda Kus. Ya, Ustadz. Imalah memiringkan atau mendekatkan suara fathah dengan kasroh dan alif dengan ya tanpa mengubah secara murni dan tidak menyempurnakan secara berlebihan. Contoh surat Quran surat Hud ayat 41. Waqalar kabu fi habis millahi majreha wa mursaha Wa mursaha. Ulangi dari bismillah Bun. Ulangi dari bismillah Bun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. B-nya 2 harakat. Inna rabbi. Inna rabbi laghafurur rahim. O-nya 2 harakat Bun. Laghafurur. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, lanjut ke tashil. Tashil adalah melafadzkan huruf hamzah dengan meringankan suara antara hamzah dengan huruf mat yang sejenis dengannya. Contoh di surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu. Tuhnya jangan dipanjang Bun. Ayatuh. Ulangi dari laula. Laula fussilat ayatu. A'jamiyyu wa arabbi. Nah, tidak. Ianya yang bertasydid Bun. Jadi wa arabiyyu, bukan wa arabbi. Tapi wa arabiyyu. A'jami. A'jamiyyu wa arabiyyu. Ro-nya tidak panjang. Diulangi Bun.
A'jamiyyu wa Arabi. Ya, Masya Allah. Makasih Ustaz. Sama-sama, Bun. Mbak Irma, silakan Mbak Irma. Ya Ustadz, imalah memiringkan atau mendekatkan suara fathah dengan kasrah dan alif dengannya tanpa mengubah secara murni. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tahsil melafalkan huruf hamzah dengan meringankan suara antara hamzah dengan huruf mat yang sejenis dengannya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu. Iya, baik. Masya Allah. Apa? Mbak Irma kenapa tidak ikut ini Mbak Irma? Tilawah bareng hari Jumat jam 5 itu. Waktu Indonesia Tengah ya. Apa di sekolah? Tidak Ustaz, tidak di sekolah, di rumah. Oh iya, kalau Tidak. ada waktu silakan gabung. Untuk Insya ngaji-ngaji Allah. saja. Untuk ngaji-ngaji sama-sama. Insya Allah Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih Ustaz. Ya, berikut Mbak Farida. Silakan Bunda Farida. Ya, baik. Baik. Imala adalah memiringkan atau mendekatkan suara fathah dengan kasro dan alif dengan ya tanpa mengubah secara murni dan tidak menyempurnakan secara berlebihan. Ada di satu kata dalam surat Hud ayat 41. Wa qalar abu Kabu. fiyah. Ulangi Bun. Kabu. Wa qalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Rabbi. Inna Rabbi. Inna rabbil ghafurur. Rabbi. B-nya dua harakat Bun. Rabbi. Inna rabbi laghafurur rahim. Tasyil adalah melafalkan huruf hamzah dengan meringankan suara antara hamzah dengan huruf mat yang sejenis dengannya. Ada di surat Fusilat ayat 44. Walau ja'alnahu walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyal laqalu laula fusilat ayatuh a'jami. Tidak Bun. Ayatuh. Ulangi dari laula. Ayatuh. Laula fusilat ayatuh jamiyyu wa arabi. Wa arabi. Diulang lagi gimana, Pak Ustaz? Iya, diulang lagi Bun. Jami.
A'jamiyyu wa Arabi. Ba-nya jangan bertasydid. Wa Arabi. Wa Arabi. Oh ya. A'jamiyyu wa Arabi. Salah bun. Keliru bun. Wa Arabi. Jangan wa Arab. Nah, tapi wa Arabi. Wa Wa Arabi. Arabi. Wa Arabi. Ya. A'jamiyyu wa Arabi. Masih salah ya Pak Ustadz? Sudah pas. Mantap bun. Terima kasih Pak Ustadz. Lama bun. Mbak Windy. Silakan Mbak Windy. Ya, Ustaz. Imalah adalah memiringkan di antara suara fathah dan kasroh. Contohnya hanya ada di satu kata dalam Al-Quran, yaitu di surat Hud ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalar kabi fiha bismillah. Waqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ulangi. Laghafurur. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Tasil adalah melafalkan huruf hamzah atau meringankan suara. Contohnya di surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu. A'jamiyyu wa Arab. A'jamiyyu wa Arabi. Ya, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Afwan, Bang Indi. Mbak Hamida. Mbak Zainab dulu. Masih ada Mbak Zainab. Ya Ustaz. Imala yaitu memiringkan atau mendekatkan suara fathah dengan kasroh dan alif dengan ya tanpa mengubah secara murni dan tidak menyempurnakan secara berlebihan. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian tasil melafalkan huruf hamzah dengan meringankan suara. Terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula. Tadi hu-nya agak panjang. Oh ya Ustaz. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zainab. Ya, Mbak Windy. Sudah Pak Ustadz tadi. Mbak. Iya. Mbak Amida maksudnya. Siap Ustaz. Bismillah.
Imalah adalah memiringkan atau mendekatkan suara fathah dengan kasroh dan alif dengan ya tanpa mengubah secara murni dan tidak menyempurnakan secara berlebihan. Contohnya ada di surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Hasil adalah melafalkan huruf hamzah dengan meringankan suara antara hamzah dengan huruf mad yang sejenis dengannya. Contohnya surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun. Alas Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Alas. Ustaz. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Sama mungkin ada tambahan juga dari saya. Mungkin Bunda Prof. Yasmin masih ada tamu ya. Tambahan dari saya, kita sama-sama doakan suaminya Bunda Tara yang hari ini masih dirawat di ICCU. ICCU itu kan yang jantung ya. Jadi insya Allah semoga Allah berikan kesabaran dan Allah angkat derajatnya keluarganya Bunda Tara. Amin. Dan Allah Amin. berikan kesembuhan bagi yang sakit dan kita juga semuanya. Semoga Allah angkat kita dari hal-hal yang buruk. Allah angkat kita dari hal-hal yang buruk. Sakit. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Dipersilahkan. Mau tanya apa saja? Silakan para sahabat, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik. Jika sudah tidak ada, mungkin kita menantikan tausiah singkat mungkin dari Ustadz untuk bekal kita malam ini. Iya, baik. Seringkali ada yang bertanya begini. Oh tidak. Ada saja di dalam surat Abasa itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Al-mar'u itu orang yang punya kepedulian yang tinggi. Jadi tidak disebut ar-rijal di situ. Jadi kalau al-mar'u itu lebih spesifik kepada karakternya atau orangnya. Jadi al-mar'u itu orang yang punya kepedulian yang sangat tinggi. Tapi yauma yafirru, kalau yafirru itu artinya adalah lari. Tapi lari di sini lari dengan ketakutan. Gitu. Kalau misalnya ada orang lomba lari, kemudian larinya misalnya 40 km per jam. Ya. Itu kalau orang lomba lari kan dia di dadanya atau di perasaannya itu ya yang penting mau menang kan. Dia mau menang. Ini berbeda dengan ada orang yang dikejar, mohon maaf, dikejar anjing misalnya. Dia lari dengan kecepatan yang sama, 40. Jadi 40 juga dia lari. Tapi beda perasaan. Kalau yang tadi dikejar anjing, itu perasaan ada ketakutan. Kalau yang satu motivasinya ingin memenangkan perlombaan. Nah, kalau yafirru itu artinya lari yang ada ketakutan di dalam dadanya. Jadi di hari kiamat nanti Allah menyebutkan seseorang yang dia itu waktu di dunia punya kepedulian yang sangat tinggi, itu akan lari dari saudaranya karena tidak mau ini bukan urusan saya ini.
Kayak misalnya punya masalah, misalnya ada orang yang ditangkap polisi, saya lari dari saya tidak mau ikut ini, saya tidak mau ikut campur ya begitu. Ya firul mar'u, dia punya kepedulian tinggi sebenarnya, tapi ini masalah kayaknya berat ini, makanya dia lari dengan ketakutan. Jadi saking mengerikannya hari kiamat di akhirat itu, sampai orang yang peduli pun itu hilang kepeduliannya. Jadi dia akan lari sangat atau menjauh dari orang-orang gitu, dari orang-orang terdekatnya. Karena di hari akhirat nanti satu sama lain itu akan saling menuntut. Istri akan menuntut ini gara-gara suami saya, suami juga akan menuntut istrinya ini karena istrinya yang mengarahkan saya begini, seperti ini, seperti itu. Begitu, Mbak Mida. Makanya kita harus memperbanyak doa untuk kita dan keluarga kita supaya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Begitu, Masya Mbak Ani. Allah. Ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah ya. Ini sebuah renungan yang sangat bermakna sekali ya pada malam hari ini, di mana mungkin ketika di dunia kita sering berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat, tetapi pada di hari hisab kelak kita akan sendiri-sendiri menyelamatkan masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing dan saling menuntut hak pada orang-orang terdekat kita. Mungkin itu ya Ustadz. Semoga Allah jaga kita semua dan Allah tolong kita di hari akhirat kelak. Syukron Ustadz. Jazakallah khair atas ilmu dan bimbingannya untuk kami pada malam hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala berlipat dan juga memberkahi setiap huruf yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan Izin tanya, juga Ustadz. boleh buku sebelum kita Boleh, Bun. Iya, sedikit Ustadz. Ini kan tilawah sendiri gitu. Misalnya ada kesalahan, kita kan nggak tahu ya Ustadz, kadang ada yang salah apa enggak, ada yang perasaan saya udah bener aja gitu Ustadz. Nah, kalau sendiri tilawah sendiri gitu, gimana ya Ustadz itu penilaiannya itu gimana maksud saya? Ya, kalau dari hadis Nabi menyebutkan orang yang membaca sedangkan dia terbata-bata dapat 2 pahala. Jadi mendapatkan 2 pahala. Jadi dimotivasi dengan Allah memberikan dia 2 pahala. Jadi kalau orang salah jangan dianggap dia melakukan dosa. Dia tetap mendapatkan pahala, bahkan 2 pahalanya. Cuma catatannya dia tetap harus selalu belajar. Iya kan membaca sendiri Ustadz, kayak kan nggak ada yang tahu salah apa enggak kan, karena sendiri di ruangan gitu. Jadi Iya, tidak apa-apa, Bun. Tetap enggak apa-apa ya Ustadz. sebagaimana Nabi katakan dapat 2 pahala tadi. Makasih Ustadz. Iya, sama-sama, Bun. Ustadz katanya mau berdoa. Ustadz, Untuk katanya mau berdoa. Berdoa gimana Bu? Penutup atau gimana Bu ini? Mari kita berdoa sendiri-sendiri aja. Saya kira berdoa rame-rame. Maksudnya Bu Heni mendoakan Pak Mahdi, suaminya kan Putara Pak maksudnya. Mahdi. Ada doa itu apa? Oh iya. Apa ya? Doa bersama maksudnya Pak. Doa bersama. Iya Pak Ustadz yang mimpin maksudnya gitu. Iya, tadi Bun. Tadi sudah. Sudah apa ya? Saya pikir ya oke. Baik. Tapi begini Bun. Jangan lupa selipkan namanya Pak Mahdi di sholat subuh kita nanti sebentar. Besok subuh kita doakan Pak Mahdi supaya Pak Mahdi itu diberikan kekuatan dan kesehatan, kebugaran kembali dan Allah dosa-dosanya. Seperti itu. Iya, Insya Allah. Binnya bin siapa ya Ustaz? Pak Mahdi. Pak Mahdi saja, insya Allah sudah tahu. Ya.
Kalau Kalau untuk dinnya kita, juga sih. ya, kalau kita untuk mendoakan namanya untuk kita sendiri gimana Ustadz? Bisa juga ya? Pakai aku, Bun. Pakai aku. Kan ampuni aku ya Allah. Kan seperti itu ya. Oh gitu. Gak usah disebutkan namanya. Pakai Iya, aku gitu aja. iya pakai Gak usah. ampuni aku ya Allah. Oh gitu. Gak usah disebutkan namanya Kuswati gitu. Gak usah. Iya, nggak usah, Bun. Kecuali orang Siap. lain. Ya, Kalau orang ya, lain yang mendoakan kita baru mereka menyebutkan nama kita. iya. Dan Makasih begini, Ustaz. apa keuntungan dari mendoakan orang lain? Keuntungan dari mendoakan orang lain, maka para malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Balik ya. Ya, itu para malaikat loh, makhluk terbaik ya yang tidak punya dosa, makhluk yang sangat taat kepada Allah. Kalau kita mendoakan orang lain, maka para malaikatlah yang akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Makanya kita tidak pernah rugi kalau kita doakan orang lain sampai kita luput mendoakan diri kita. Misalnya, waduh saya tadi lupa mendoakan saya nih. Saya cuma fokus mendoakan orang lain. Di saat itu, para malaikat sedang mendoakan kita. Begitu. Baik Ustaz. Terima kasih ilmunya. Ustaz. Barakallah. Dahsyat sekali Iya. ya Ustaz. Iya Bun, Masya Allah. Kalau Masya kalau Allah. kita kan doa ampuni aku, ya itu bagus. Tapi kan kita juga ini kan mungkin makhluk yang banyak dosanya dan memang itu juga dianjurkan ke kita untuk kita selalu meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita doakan orang lain kan tambahannya, ada plusnya. Malaikat yang mendoakan kita. Jadi kalau kita doakan ya Allah ampunilah dosanya Pak Mahdi misalnya, seperti itu kita minta. Maka para malaikat akan mengatakan, ya Allah ampunilah juga dosanya. Kalau kita katakan, ya Allah angkatlah derajatnya. Maka para malaikat mengatakan, angkat jugalah derajatnya ya Allah. Seperti itu. Jadi apa yang kita minta, para malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Jadi, Masya Allah. jadi Ustadz kalau kita doakannya yang jelek jadi ngeri ya balik ke kita sendiri ya Ustadz. Kalau jelek, Iya. kalau jelek punya sebab tidak akan kembali ke kita. Tapi kalau jelek tidak punya sebab itu kembali ke kita. Punya sebab itu seperti apa sih? Kalau kita dizolimi oleh orang lain, kita dizolimi oleh orang lain misalnya. Kalau kita bisa dizolimi oleh orang lain, memang baiknya kita mendoakan kebaikan untuk dia. Tapi tidak masalah atau tidak terlarang kita mendoakan keburukan kepadanya. Karena sebagaimana Nabi katakan, doa orang terzolimi itu dia makbul. Makanya hati-hati, jangan kita menzolimi orang lain. Diijabah. Jadi, boleh mendoakan keburukan, yang penting seseorang itu dizolimi. Tapi dia punya pilihan yang terbaik mendoakan kebaikan. Cuman kalau dia mendoakan keburukan, tidak masalah bagi dia. Cuman yang tidak boleh adalah tidak ada apa-apa, kita mendoakan keburukan. Nah, itu yang akan kembali ke kita. Seperti itu, Bun. Makasih Ustadz, makasih. Ya, Ustaz. Tapi Ustaz dalam mendoakan keburukan itu kita tidak boleh melebihi keburukan yang dia berikan kepada kita ya, kezaliman dari yang dia berikan kepada kita. Kalau misalnya kita mendoakan keburukan ketika kita dizolimi lebih dari rasa yang suatu hal yang kita dapat kezaliman dari dia, itu akan menjadi dosa buat kita nggak Ustaz? Oh, tidak. Sudah ada dasar kezaliman, maka orang itu bisa mendoakan keburukan yang lebih buruk dari apa yang dia lakukan, apa yang diterima. Subhanallah. Yes, berhati-hati ya dalam menzalimi orang lain. Itu fokusnya. Jadi kita harus hati-hati dari menzalimi orang lain. Rasulullah itu pernah mendoakan keburukan. Walaupun lebih banyak beliau mendoakan kebaikan. Kapan itu? Kunut, sampai ada kunut itu? Kunut nazilah.
Kunut, Bukan. Rasulullah itu pernah kunut selama 1 bulan. Oh, Karena kan sejarah kunut itu begitu. Rasulullah kunutnya bukan hanya di subuh, tapi sholat 5 waktu selama sebulan. Karena ada satu desa begitu atau satu kota datang ke Nabi, kirimkan para penghafal Quran atau orang terbaik untuk mengajar di tempat kami. Ternyata setelah Nabi kirimkan orang-orang terbaik yang para penghafal Quran sampai di tempat itu ternyata dibunuh. Wah, dibunuh. Rasulullah itu sangat marah sampai beliau kunut di sholat 5 waktunya selama 1 bulan mendoakan keburukan bagi penghuni kampung itu. Begitu. Seperti itu. Setelah selama sebulan, Masya Allah. Allah kemudian menegur Nabi, sudah selesai selama 1 bulan itu tidak usah lagi. Bayangkan Nabi mendoakan loh selama sebulan. Selama sebulan. Makanya itu Iya. tadi. Kalau dia doakan lebih buruk, tidak masalah bagi dia. Makanya jadi pelajaran bagi kita hati-hati dari menzolimi orang lain. Iya. Syukron Ustaz atas nasihatnya malam hari ini, Masya Allah. Jazakallah khair. Baik, apakah ada yang mau Ada pertanyaan? tambahan sedikit Mbak Amida. Oh, Ada tambahan. silakan Ustaz, silakan. Banyak juga gak apa-apa. Masih kuat. Mbak Irma sama Mbak Zainab nih yang di sana sama Ustaz. Sudah malam. Silakan Ustaz. Pernah di masa sahabat. Di masa sahabat itu, tapi Rasulullah sudah meninggal. Ada orang yang difitnah, jadi sahabat ini difitnah. Akhirnya sahabat ini berdoa. Sahabat itu berdoa, ya Allah, panjangkan umurnya dan hinakan dia di usia tuanya. Begitu doanya. Jadi waktu itu dia difitnah. Lalu kemudian dia mengangkat tangan. Sahabat ini atau tabiin, saya lupa ada. Dan ini sahih kisahnya ini. Dia mengangkat tangan lalu dia berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, tapi pada usia tuanya itu hinakan dia. Berat banget. Sampai orang-orang ya, dia kayak jadi orang pandang remeh begitu di masa tuanya. Kayak pokoknya jadi kekanak-kanakan seperti kurang lebih seperti itu. Lalu orang pokoknya gitulah diremehkan dia. Sampai orang-orang bertanya, kok kamu seperti ini ya? Padahal masa mudamu tidak seperti ini. Lalu kemudian orang itu mengatakan ini karena doanya si yang disebutlah namanya. Karena doanya si Fulan itu. Makanya hati-hati Muslim ini, orang itu kalau walaupun dia kafir, orang kafir pun, ini bukan Muslim ya. Orang Kristen, orang Yahudi, kalau kita hina dia, bukan dalam persoalan masalah agama, tapi kepribadiannya, kita jelek-jelekan, kita rendahkan dia angkat tangan ke langit, meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Sebagaimana iblis meminta, Allah kabulkan. Begitu. Subhanallah. Terus Ustadz, nggak apa-apa ya, panjang ya sahabat. Bagaimana cara bertaubat orang yang menzolimi orang lain gitu. Misalkan saya menzolimi orang lain, nah cara bertaubatnya kayak gimana Ustadz? Yang pertama, bertobat itu dengan bertobat kepada Allah, kemudian tidak melakukan lagi dan minta maaf. Tapi minta maaf kayaknya susah Ustadz. Kalau Iya, agak susah, orangnya nggak ada gitu Ustadz. nggak ada atau bisa jadi bermasalah atau masalahnya bisa jadi besar misalnya. Saya pernah loh begini sama kamu, tapi kamu tidak tahu misalnya. Kalau kita sampaikan begitu kan, begini kamu selama ini ya. Malah tambah panjang. Tambah panjang ceritanya. Maka dia dirubah. Jadi yang minta maaf itu dirubah dengan cara mendoakan kebaikan pada dia. Jadi doakan kebaikan. Jadi kalau kita minta maaf bisa tambah parah masalahnya, maka kita doakan kebaikan untuk dia. Itu sebagai pengganti meminta maaf.
Begitu Mbak Hamidah. Syukron Ustaz. Ya afwan. Dari sahabat yang lain masih ada pertanyaan kah? Atau sudah tidak ada? Tapi begini Pak Ustadz, kan katanya kalau di dunia itu masalah di dunia itu antara manusia dengan manusia harus diberesin di dunia gitu, nggak bisa di akhirat tuh. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Jadi minta maafnya harus di dunia gitu. Iya, memang harus diberesin di dunia. Karena kalau tidak diselesaikan di dunia, itu nanti di akhirat rugi pahalanya. Karena orang yang menzolimi akan diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang terzolimi. Begitu. Ya, tapi seperti Pak Ustadz bilang tadi, kan kita malu ya minta maaf sama dia, terus kita doain. Padahal kan justru diminta maaf itu ya bukannya yang dipentingkan Pak Ustadz. Iya, memang yang paling penting itu adalah meminta maaf. Cuma kalau minta maaf itu mudaratnya lebih besar, mudaratnya yang akan datang itu besar, maka dengan cara itu mendoakan dia. Bisa juga dengan minta maaf secara umum. Minta maaf secara bahasanya bahasa umum, misalnya kayak lebaran, datang ke dia. Kita misalnya taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin. Saya mohon maaf sekiranya saya punya salah ya. Kan gitu kan. Tapi kalau kayak di hari biasa datang, saya minta maaf ya. Dia bisa jadi curiga. Kok minta maaf? Jadi ambil momen yang bisa kita minta maaf ke dia dan itu menjadi momen yang umum lah. Nah, seperti itu. Menghindari konflik yang besar. Iya, iya pasti. Cumannya kalau kita nunggu waktu yang tepat, masalahnya kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Iya kan. Makanya Jadi caranya adalah mendoakan dia. Di situ kan caranya mendoakan dia. Kalau memang ini, kalau masalahnya itu tidak mendatangkan konflik yang besar, kita bisa langsung minta maaf. Kita langsung minta maaf. Kemarin saya salah ucap nih, mohon maaf ya. Tapi kalau misalnya masalahnya bisa jadi lebih besar, kalau kita terus terang, maka itu tadi dirubah dengan cara kita mendoakan dia. Tapi dengan cara seperti itu, pada saat nanti di akhirat, apa Allah benar-benar menghapus dosa kita, Pak Ustadz, dengan cara seperti itu? Apa memang benar-benar dihapus atau itu masih tanda tanya? Itu tergantung Allah, kembali lagi ke Allah lagi, atau bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah Allah akan ampuni itu. Yang penting kita tidak mengulangi lagi. Artinya misalnya kita pernah menjelek-jelekan dia nih. Kita pernah menjelek-jelekan dia. Terus kalau misalnya kita minta maaf, mohon maaf ya, saya pernah menjelek-jelekan kamu ke dua orang nih atau ketiga orang, itu kan dia bisa bakal marah nih. Bisa bakal marah besar. Makanya kita langsung minta maaf ke Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu kita doakan, ya Allah angkat derajatnya dan seterusnya. Setelah kita doa seperti itu, maka jangan lagi kita melakukan perbuatan itu. Kalau kita tidak melakukan lagi perbuatan itu, insya Allah yang lalu atau yang pernah kita lakukan itu tidak akan lagi diberi balasan kepada kita di akhirat. Oh Ustadz. Jadi secara ya silakan Bu Farida terlebih dahulu. Pak Ustadz, itu kita mendoakan dia itu cukup sekali itu aja atau terus-terusan gitu? Tidak terus-terusan juga. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Yang penting kita berdoanya ikhlas. Ya Pak Ustadz. Berdoanya ikhlas. Boleh juga terus-terusan.
Tapi bisa juga hanya beberapa kali, tidak masalah. Atau kan juga kalau misalnya kita minta, ya Allah ampunilah segala dosa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dan kita niatkan di dalam hati, dia juga masuk di situ. Baik, Pak Ustaz. Gitu. Iya. Terus itu Nah, kalau meminta Ustadz coba nanya. Ya oke. Silakan. silakan Bu Eni. Maaf, cuman gini Gak nanya. apa-apa. Kalau ada kesalahan-kesalahan seperti itu, kemungkinan di pengadilan akhirat masih ditanyain nggak Ustadz? Masih pun. Masih. Masih ya, Tapi di pengadilan akhirat itu. ya, semua dosa-dosa kita itu yang kita pernah bertobat atau yang kita sudah bertobat itu semua dibuka. Semuanya dibuka. Tapi akan Allah tutup kembali dan Allah akan katakan ditutup kembali karena kamu pernah bertobat. Sama juga dengan masalah dengan orang lain. Akan ditutup kembali karena kita pernah meminta ampun kepada Allah dan mendoakan orang itu. Seperti itu. Jadi timbangannya seimbang begitu ya Ustaz? Iya. Kan daripada pahala kita diambil, kita doakan kebaikan dia ya. Itu sudah kita hitung-hitungan dunia begitu ya. Tapi kalau hitung-hitungan akhirat, wallahu alam. Seperti itu. Jadi tetap ya Ustaz, tetap diminta pertanggungjawaban di pengadilan akhirat itu ya. Intinya gitu ya Ustaz ya. Cuma nanti perhitungannya ada lagi gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Ya jadi deskrip bukan deskrip. Makasih. Ya memang kita itu kalau lagi duduk, kalau misalnya kalau berkumpul ya kumpul yang bermanfaat. Iya Kalau itu. Iya Ustaz. Terima kasih. Iya. Dan semoga Allah kumpulkan kita semua kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baik, sudah jam 21:10. Mungkin akan kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Semoga pertemuan malam hari ini mendekatkan kita kepada ridho Allah dan dari setiap ilmu yang kita dapat malam hari ini, semoga Allah mudahkan lidah kita untuk memahami dan mengamalkannya. Baik, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustaz Budi, syukron jazakallahu khair atas bimbingannya dan jazakumullah khair kepada para sahabat yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan di hati para sahabat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bunda-bunda. Insyaallah sampai ketemu lagi pekan depan. Makasih ya semuanya ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda, sahabat. Terima kasih semuanya. Semangat, tetap semangat.